Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dia dengan NPM 2531249. Saya berasal dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi S1 Informatika kelas 25A. Di sini saya akan membahas mata kuliah kalkulus dengan materi fungsi bentuk kuadrat menggunakan rumus ABC yang diampu oleh Bapak Ferry Hendra Saputra, SPD, SI, MPD. Selanjutnya di sini saya akan menyamakan persepsi mengenai dua konsep utama yang akan dibahas, yaitu fungsi kuadrat dan rumus ABC. Yang pertama ada fungsi kuadrat atau the function. Fungsi kuadrat pada dasarnya adalah fungsi yang memiliki bentuk umum seperti fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hal yang penting untuk diingat dari definisi ini adalah koefisien a, b, dan c adalah bilangan real. Dan yang paling krusial, nilai a tidak boleh sama dengan 0, karena jika a adalah 0, maka fungsi ini akan berubah menjadi fungsi linear, bukan lagi fungsi kuadrat. Fungsi ini ketika digambarkan akan menghasilkan kurva yang kita kenal sebagai parabola. Selanjutnya ada rumus ABC atau the tall, yang sering kita sebut juga sebagai rumus kuadratis. Perlu diingat, fungsi kuadrat akan menjadi persamaan kuadrat ketika kita mencari akarnya, yaitu saat nilai fungsi kuadrat disamakan dengan 0 atau fx sama dengan 0, bentuknya menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Rumus ABC ini adalah alat yang sangat ampuh untuk mencari akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Akar-akar ini adalah nilai-nilai X yang membuat persamaan menjadi benar. Setelah memahami definisi masing-masing, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana fungsi kuadrat dan rumus ABC saling terhubung, atau apa gunanya kita mempelajari keduanya secara bersamaan. Fungsi sebagai peta dan rumus sebagai kompas. Seperti yang tertera pada slide, rumus ABC berfungsi sebagai alat untuk menemukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ini terjadi dalam dua langkah sederhana. Yang pertama yaitu transformasi fungsi menjadi persamaan. Poin pertama yaitu ketika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu horizontal, yaitu sumbu X, secara matematis kita harus menyamakan nilai fx menjadi 0, yaitu fx sama dengan 0. Dengan menyamakan fx sama dengan 0, kita telah mengubah bentuk fungsi kuadrat dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menjadi bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang kedua, mencari solusi atau akar. Disinilah peran utama ABC masuk. Poin keduanya yaitu solusi X1 dan X2 yang kita dapatkan dari rumus ABC itulah nilai X yang kita cari, yaitu nilai X di mana kurva parabola tersebut tepat memotong sumbu X. Selanjutnya kita fokus utama yaitu berbagai rumus yang diturunkan dari koefisien A, B, dan C. Yang pertama rumus utama yaitu rumus ABC atau pencari akar. Yang pertama ada rumus ABC itu sendiri. Rumus ini adalah metode inti untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita menggunakannya untuk menghitung secara eksplisit nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Seperti yang terlihat, X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Setiap kali kita menggunakan rumus ini, kita dapat mendapatkan dua solusi atau akar yang mungkin sama, berbeda, atau bahkan berupa bilangan imajiner. Yang kedua yaitu rumus diskriminan, yaitu penentu jenis akar. Nah, penentu apakah akarnya sama, berbeda, atau imajiner itu adalah komponen yang berada di bawah tanda akar. Komponen ini disebut diskriminan yang dilambangkan dengan huruf besar D, dengan rumus D sama dengan B kuadrat min AC. Penting untuk dicatat, diskriminan tidak mencari nilai akar, tetapi hanya menentukan jenis atau sifat dari akar-akar tersebut. Ada tiga kemungkinan utama yang menentukan bentuk parabola terhadap sumbu X. Yang pertama, jika D lebih dari 0, positif. Persamaan memiliki dua akar real yang berbeda. Secara grafis, parabola memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, persamaan memiliki satu akar real atau akar kembar. Parabola hanya menyinggung sumbu X di satu titik. Jika D kurang 0 atau negatif, persamaan memiliki dua akar imajiner atau kompleks.
Ini berarti tidak ada akar real, sehingga parabola tidak akan pernah memotong atau menyentuh sumbu X. Setelah mengenal rumus ABC dan mencari nilai akar dan diskriminan untuk menentukan jenis akar, sekarang beralih ke poin ketiga, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar atau relasi Vieta. Relasi Vieta adalah dua rumus turunan yang sangat elegan. Kedua rumus ini memungkinkan kita untuk mengetahui jumlah dan hasil kali dari akar-akar X1 dan X2 tanpa perlu menghitung nilai eksplisit dari akar itu sendiri. Kita hanya membutuhkan koefisien A, B, dan C. Mari kita lihat pada tabel. Yang pertama ada jumlah akar, yaitu X1 plus X2. Hasil penjumlahan kedua akar selalu dapat ditemukan dengan rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A. Perhatikan, kita menggunakan nilai B dan A dan ada tanda negatif di depannya. Pindah ke baris kedua, yaitu hasil kali akar X1 kali X2. Sedangkan hasil perkalian kedua akar selalu didapatkan dari rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. Di sini kita hanya menggunakan nilai C dan A. Relasi Vieta ini sangat penting. Selain untuk memverifikasi hasil perhitungan rumus ABC yang sudah kita lakukan, ia juga sering digunakan untuk menyusun kembali suatu persamaan kuadrat. Jika kita hanya mengetahui jumlah dan hasil kali akarnya, ini menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan antara koefisien dan akar-akar pertama kuadrat. Setelah mengenal semua rumus, pembahasan selanjutnya yaitu teknik penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC dalam 3 langkah inti yang sederhana dan sistematis. Langkah pertama adalah identifikasi koefisien. Ini sangat krusial. Kita harus mengambil nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diberikan, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dipastikan selalu menyertakan tanda positif atau negatifnya. Langkah kedua adalah menghitung diskriminan. Kita menghitung D sama dengan B kuadrat min 4AC sebelum menghitung akarnya. Ingat, tujuannya menghitung D di awal adalah untuk mengetahui sifat akar. Jika D negatif, kita sudah tahu tidak ada akar real dan perhitungan bisa berhenti di situ jika kita hanya mencari akar real. Jika D 0 atau positif, kita bisa melanjutkan dengan yakin bahwa akar real akan ditemukan. Langkah terakhir dan utama adalah substitusi dan hitung akar. Setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan D, kita bisa menyubstitusikannya ke rumus utama. Perhatikan bahwa di slide ini kita memecah rumus A, B, C menjadi dua solusi terpisah untuk kejelasan. Solusi pertama yaitu X1 menggunakan tanda tambah di bagian atas, yaitu X1 sama dengan min B plus akar D per 2A. Solusi kedua yaitu X2 menggunakan tanda kurang di bagian atas, yaitu X2 sama dengan min B min akar D per 2A. Dengan mengikuti 3 langkah ini, identifikasi, hitung D, dan substitusi, kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat apapun dengan rumus ABC. Untuk memperjelas langkah-langkah yang baru saja kita bahas, mari kita terapkan pada satu contoh soal. Soalnya adalah tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0. Langkah pertama yaitu identifikasi koefisien. Pertama, kita identifikasi koefisien A, B, dan C dari persamaan 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0 dengan membandingkannya dengan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A adalah koefisien X kuadrat, yaitu 3. B adalah koefisien X, yaitu min 10. C adalah konstanta, yaitu 8. Langkah keduanya yaitu kita hitung diskriminannya untuk memastikan jenis akarnya menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan nilai-nilai yang tadi kita dapatkan. D sama dengan min 10 pangkat 2 min 4 kali 3 dikali 8. D sama dengan 100 min 96. D sama dengan 4. Karena kita mendapatkan D sama dengan 4, yang mana D lebih dari 0 yaitu positif, maka kita tahu bahwa persamaan ini memiliki dua akar real yang berbeda. Kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya dengan yakin. Yang terakhir, kita substitusikan nilai A, B, dan D sama dengan 4 ke rumus utama. X12 sama dengan
min 10 plus minus akar 4 per 2 kali 3. X12 sama dengan 10 plus minus 2 per 6. Dari sini kita pecah menjadi dua solusi, yaitu X1 dan X2. Akar pertama X1 kita gunakan tanda tambah, yaitu X1 sama dengan 10 tambah 2 per 6 sama dengan 12 per 6. Hasilnya yaitu 2. Tunjuk ke perhitungan X2. Akar kedua X2 kita gunakan tanda kurang. X2 sama dengan 10 kurang 2 per 6, hasilnya 8 per 6. Yang kemudian kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Jadi kita telah menemukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 4 per 3. Selanjutnya di sini ada dua kesimpulan utama untuk merekapitulasi materi yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu definisi fungsi kuadrat. Kita harus ingat bahwa fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah fungsi yang grafiknya selalu berbentuk parabola. Inilah objek matematika utama yang kita analisis. Kesimpulan kedua yaitu peran utama ABC. Rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A adalah alat serbaguna kita. Inti dari penggunaan rumus ini adalah mencari X1 dan X2 yang secara geometris merupakan titik potong parabola terhadap sumbu X. Selain fungsi utamanya mencari akar, komponen dalam rumus ini juga sangat berharga karena dapat memberikan kita informasi penting lainnya, yaitu diskriminan D bagian di bawah akar yang berfungsi untuk menentukan jenis akar, apakah real, kembar, atau imager, tanpa harus menyelesaikan rumus sepenuhnya. Relasi beta hubungan antara koefisien A, B, C yang dapat menentukan jumlah min B per A dan hasil kali C per A akar tanpa menghitung nilai akarnya secara individual. Dengan memahami fungsi rumus diskriminan dan relasi beta, kita telah menguasai analisis dasar dari fungsi bentuk kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.